Jalan. Boleh, boleh. Olah. Jam ada ya? Mak. Lawi. Dah apa ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ula wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Amma ba'd, fattaqullaha haqqa tuqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sudah 10 hari kita 9 wala 10 Masya Allah, sudah sepertiga. Wathuluthu katsir, sepertiga itu banyak. Mudah-mudahan hari-hari yang sudah berlalu benar-benar tercatat di sisi Allah dan tak satu pun yang terlewat. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan istiqamah mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk bagian daripadanya. Amin. Banyak-banyak berselawat kepadanya, karena selawat kepada Nabi sebenarnya menguntungkan kita. Sekali kita berselawat, Allah jawab 10 kali. Subhanallah. Bahkan seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, doa yang paling cepat diijabah Allah adalah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Meneladani Nabi alaihi salatu wassalam adalah jalan selamat, dan disuruh oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau dijaga oleh Allah dari sejak kecilnya lagi sampai mati. Tak pernah berdusta selama hidupnya. Nah, ada adik-adik yang tak pernah berdusta, tunjuk tangan. Tapi jangan berdusta lagi. Nah, ada yang tak pernah berdusta? Kayaknya enggak ada ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam berjaga. Masya Allah, tabarakallah. Wajarlah Allah menyebutnya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas akhlak yang agung. Seolah-olah mengatakan, ya, kerajaan akhlak itu Nabi penguasanya. Ini siapa yang ingin berakhlak dan siapa yang ingin beradab, maka Nabilah pemimpinnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa dia seperti itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Kenapa beliau bisa menduduki puncak tertinggi akhlak itu? Ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Yang bertanya Urwah bin Zubair, salah seorang fuqaha Madinah di masa tabi'in, keponakan Aisyah. Dia tidak bertemu dengan Nabi, tentu rindu dia bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Allah memujinya. Aisyah menjawab, kana khuluquhu Qur'an. Kana khuluquhu Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an hudan, petunjuk, wa nur, cahaya yang menerangi, wa syifa, obat, wa rahmah, rahmat. Al-Quran di atas jalan yang lurus. Al-Quran isinya ilmu yang sangat tinggi. Di dalamnya ilmu Allah yang diturunkannya. Subhanallah. Jelas? Maka wajarlah Nabi di atas akhlak yang tinggi. Bicara akhlak yang baik apapun, Nabi pasti imamnya. Tadi sejak masa jahiliyah lagi sudah bergelar as-sadiq, as-sadiqul amin, yang jujur dan amanah. Sampai ketika dia dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Kenapa beliau dimusuhi? Nabi pernah dimusuhi oleh orang kampungnya? Ada dimusuhi orang kampungnya? Kenapa? Buruk perangai. Kenapa? Mencilok. Apa? Gara cewek? Enggak. Kenapa dimusuhi oleh orang kampungnya? Jawablah, beda kaji. beda kaji. Orang kampungnya kajinya turun temurun. Tadi imam baca ayatnya, coba bacakan ayatnya lagi. Imamnya baca masa dah lupa. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sah? Bila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, jawaban mereka, enggak, kami mengikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Itu aja masalah. Beda kaji. Nabi mengaji dengan wahyu yang diturunkan, mereka mengaji dengan tradisi turun temurun. Ya, Nabi wahyu yang diturunkan, kalau yang ini kajinya tradisi turun temurun. Baik. Nah, kaum muslimin, di saat Nabi dimusuhi sekalipun, beliau tetap menjadi orang kepercayaan orang-orang kafir Quraisy, menitipkan barang-barang berharga. Gimana itu kira-kira? Mereka musuhi, tapi mereka percaya padanya. Tahu enggak ketika beliau nak hijrah, siapa yang tidur di tempat tidur Nabi waktu itu? Ada yang tahu? Ali bin
Abi Thalib, kamu berani nggak ya? Hah? Nabi mau dibunuh, lalu kamu tidur di tempat beliau, Nabi pergi, berani? Ngaku aja landak. Makanya Ali beda dengan kita. Makanya dia katakan anallazi sammatni ummil haidara, saya yang diberi nama oleh ibu saya dengan anak harimau. Iya, sejak kecilnya pemberani. Masih umur 9 sudah bisa memutuskan masuk Islam. Ayahnya yang tua tak berani buat keputusan. Berarti mana yang hebat? Ayahnya apa anaknya? Anaknya. Sah? Nah, walaupun sifat berani itu dia warisi sebenarnya dari ayahnya, tapi ayah tidak menggunakan sifat itu. Baiklah, Nabi masih menjadi tempat nitip orang. Jadi ini juga teladan bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Walaupun orang benci sama kita, tapi kita tidak boleh mengkhianati amanah orang itu. Tidak boleh membenci mereka. Bicara tentang sifat pemaaf, Nabi SAW rajanya. Masih ingat kisah beliau pergi ke Taif? Gimana? Disebut dengan ahlan wa sahlan tala al-badru alaina. Gimana? Dilempari dengan batu. Yang lebih parahnya uang bongak-bongak alang loh yang disuruh nih. Kalau diumban dia orang cadia-cadia dah apa juga jadi jelah. Kau bongak alang jo je paji. Itu penghinaan. Kalau le canda Ustaz Zulfahari sebenarnya umban dah apa orang. Le wang baki je kan. Kan dah orang gila-gila alang. Wang lalai-lalai. Jadi itu disuruh. Jadi memang juga sepanjang masa dakwah itu selalu digunakan orang-orang bongak-bongak alang. Gila-gila alang, bongak-bongak alang. Untuk menghina para dai. Iya. Selalu itu yang digunakan di sepanjang zaman. Lalu Nabi SAW balik ke Mekah sudah parah juga. Pamannya Abu Talib dah meninggal, istrinya Khadijah sudah wafat. Siapa lagi? Kalau sempat berita itu sampai ke Mekah, tambah parah kelakuan orang Mekah kepadanya. Sampai Nabi berjalan, tak tahu arah. Nabi galau sekali. Galaunya bukan takut mati, bukan. Dakwah ini yang dipikirkannya. Sampai terasa dia sampai di sebuah tempat. Datanglah malaikat Jibril. Jibril bagak nak? Bersamanya ada malaikat pengatur gunung. Jadi bukan Mbah Marijan pengatur gunung ya. Itu tidak bisa, itu hanya dongeng belaka itu, khurafat aja. Tapi yang mengatur gunung malaikat, tugasnya untuk mengatur gunung. Lalu salam sama Nabi, assalamualaikum ya Muhammad. Kira-kira kalau datang Jibril, datang malaikat, Nabi semangat lagi tak? Semangat lagi tak? Ya semangatlah. Datang utusan Allah SWT. Nabi kembali semangat. Lalu malaikat gunung menawarkan, lihat, malaikat gunung menawarkan, kalau kau mau, aku timpakan kedua gunung Mekah itu ke atas mereka. Kalau gunung dituang kata awak, coba apa gak? Nak mati dia cari. Tak akan berkubu je lah. Tak akan bandul. Pokoknya tinggal khabarukana. Dulu di sini ada orang. Lihat, lalu apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? La inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda. Jangan. Itu bukan tujuan dakwah kita, bukan menghabisi orang, tapi adalah menghidupkan. Dan saya berharap walaupun ayah ibunya tak mendengar dakwah,
tapi saya berharap anak cucunya nanti beribadah hanya kepada Allah, tidak musyrik kayak orang tuanya. Masya Allah. Maaf nak, kan baru darahnya belum kering ini. Kalau sempat kita ayatir malaikat umbat lalu itu celaka nak dunia kan, tapi Nabi pemaaf. Bicara tentang pemurah. Oi, jangan tanya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah menyimpan uang untuk besok. Kalau untuk hari kiamat dia mesti 4 biji. Ya, nak menyimpan untuk besok. Pernah beliau habis salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung bergegas ke rumahnya. Habis balik lagi. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Selesai sholat saya teringat masih ada 6 dinar atau 5 dinar uang yang belum dibagikan kepada orang yang berhak, fakir miskin. Saya takut mati belum sempat dibagikan. Awak sebanyak-banyak hak manusia ke awak dah amuk tanda tangan. Hah? Baun dulu sampai 6 bulan dulu. Apa no deposito dulu gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ala cair. Jadi kaum muslimin muslim ini ndak Nabi belum seberapa aja waktu, takut beliau nanti mati belum terbagi hak orang. Subhanallah. Yes, ya? Nah, di bulan Ramadan Nabi lebih pemurah lagi, khususnya ketika datang Jibril alaihi assalam. Datang Jibril alaihi assalam, Nabi tambah pemurah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Yang cerita siapa? Bini. Ini kalau bini citong elok awak berarti elok atau buat tu? Woi, kalau amak orang nyabin ayah orang elok puangai, dia elok atau dia buat? Dia elok. Sebab inyon saya sama awak. Kalau orang dilu nyawa banyak agaknya. Kalau ke atasan sojak puangai, tiba ke bawahan sorrow. Kan ada itu. Kata sepondai-pondai lah. Tiba dawa mijak. Ada orang cerita itu. Banyak ya. Ada sih kok. Kalau kata sepondai-pondai, lambut gigi bodoh, lidah. Tapi ke bawahan sampai kalau lidah bawahan ini jah. Itu tidak. Nabi alaihi salatu wassalam ke bawahnya justru lebih halus kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Makanya Nabi iklankan, Nabi umumkan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baiknya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah yang paling baik kepada keluargaku. Gimana dengan baik dengan keluarganya? Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni ahli. Nabi itu suka membantu keluarganya, menjahit kainnya sendiri, mencuci mencuci baju, cuci piring sendiri. Itu biasa bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kalian kalau bini sudah makan, basuh lebih nyadawak sahang tak? Kalau basuh kan sambil basuh tangan. Ada kalian buat rumahnya? Saya menolong. Setidaknya piring kita selamatkan. Piangnya cak lah, lo dah bayok lah. Tapi kalau bisa semuanya. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah, ketika Nabi pulang nanya ada makanan, jawabannya tidak. Kalau gitu saya puasa. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan akhlak itu akan lebih terlihat. Nabi alaihissalam khususnya ketika datang 10 malam terakhir, semoga kita sampai ya. Nabi SAW membangunkan keluarganya.
Dan ketika Nabi salat malam, Nabi alaihissalam rumahnya kecil, di depannya istrinya berbaring. Beliau tidak bilang, bangun-bangun pergi sana. Tidak, beliau salat. Nanti pas mau sujud baru sedikit didorong supaya dia bisa sujud di situ. Jelas? Sayang tak? Nanti pas mau witir dibangunkannya istrinya. Dibangunkan istrinya. Ini kalau perempuan itu tidak banyak-banyak ibadah lah, nyemboi baginya ibadah taat ke suami. Kan dia nelain sanang dia salat amuanya, puasa leonya, tapi taat ke suami sapoya-poya. Kan dia kalau tengok mandang-mandang iya condong. Iya. Dia untung awak lebih penyabar Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika datang kebaikan, Nabi bangunkan keluarganya. Bangunkan keluarganya. Dan Nabi SAW kata istrinya juga, maka Nabi SAW yadribu ahadan, tidak pernah memukul seorang pun. Anak tidak dipukulnya, istri tak dipukulnya, kecuali dalam peperangan. Tidak pernah memukul. Tanya Anas bin Malik, ada yang umur 10 tahun nih? Siapa yang umurnya 10 tahun? Tidak tahu. Anas bin Malik jadi pembantu Nabi sampai 10 tahun lamanya. Tidak pernah Nabi mengatakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia lakukan kenapa kau lakukan, yang tidak dilakukan kenapa engkau tidak lakukan. Tidak pernah protes. Suatu hari Anas disuruh Nabi untuk melakukan sesuatu, di jalan ketemu kawan main. Kalau anak-anak suka main ya, masih suka main. Iyalah, main. Kata Nabi, kok tidak pulang-pulang nih? Tidak pulang-pulang. Akhirnya Nabi menyusul, takut nanti ada sesuatu. Ternyata kawan main palaka. Tahu palaka? Main dengan kawan-kawan sebayanya di Madinah. Nabi SAW kata Anas, mazada ala ayyatabassam. Nabi tidak menambah kecuali tersenyum saja. Tersenyum melihat Anas. Anas akhirnya teringat pesan Nabi belum dikerjakan. Ada seorang anak kecil perempuan, subhanallah, menarik tangan Nabi sekeliling kota Madinah. Nabi ikuti. Nabi sibuk. Kan ya? Awak diboda anak awak ke? Ya, mau jalan sewanto. Ayah sibuk. Ini enggak. Datang seorang anak hamba saya, anak kecil perempuan, tapi sebagian menafsirkan anak gadisnya ya. Iya, ada yang menafsirkan jariyah anak perempuan ya, anak gadis katanya. Bukan anak gadis, anak perempuan yang belum balik. Bekok kan nampak dosa menggading anak gadi bekok kan. Pakai dalil itu. Enggak. Karena bersalaman sama perempuan yang tidak halal haram. Bersalaman sama perempuan yang tidak halal ya haram. Nah, maka Nabi SAW mengikutinya sampai anak itu selesai. Dah puas kamu berjalan? Udah ya Rasulullah. Baru dia tinggalkan. Nabi sibuk tak? Sibuk tak? Sibuk, tetapi dia tidak mau melukai perasaan anak ini. Nabi SAW sedang sholat. Nabi berazam nak memanjangkan ayat, tapi terdengar anak bayi menangis. Nabi kasihan sama ibunya. Tentu yang akan tak nyaman adalah woi, kalau bayi menangis siapa yang tak nyaman, ayah atau emak? Emak lah. Jemaah. Oh, jemaah. Iya betul jemaah ya. Tapi jemaah kini tak jemaah zaman Nabi.
Kalau jemaah kini kalau nampak jemaah nangis, wow anak siapa ya. Dah. Kalau di sana kan dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Begitulah Nabi SAW sehari-harinya. Dan di Ramadan, subhanallah, akhlak itu akan lebih terlihat karena beliau mengatakan bahwasanya seandainya sedang puasa ada yang mencela dan memaki kita, kita katakan ini umruun saim. Bahkan Nabi yang katakan man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyatruka ta'amahu wa syarabah. Orang yang tak meninggalkan dusta dan mengamalkan dusta, tidak perlu lagi, Allah tak butuh dia menahan haus dan lapar. Bahkan Nabi SAW katakan orang seperti ini tidak dapat kecuali haus dan lapar di malam siang hari, capek di malam hari dengan qiyam. Bahkan ada seorang wanita dilaporkan ke Nabi SAW, rajin puasa sunat, malam rajin tahajud, suka bersedekah, tetapi yuk tu'zi jaraha, tapi menyakiti tetangga dengan apa? Dengan cakap. Tidak tambahkan dia asam dah. Cakapnya seperti lidahnya seperti sembilu. Tahu sembilu? Hah? Contoh silet. Lo dia apa? Tak sakit wanu lah lama sudah tak susah. Sakit. Lama masih. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Dia di neraka. Subhanallah. Apa sebab? Akhlaknya buruk. Makanya Nabi dilawan daripada itu. Nabi SAW mengatakan orang yang akhlaknya baik mengalahkan orang yang puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Jelas? Jadi dengan akhlak yang baik bisa melampaui orang-orang yang qiyamul lail dan puasa Daud sekalipun. Jadi subhanallah, puasa ini harus membentuk akhlak. Bukankah puasa itu untuk orang bertakwa? Dan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhilah larangannya. Sebagaimana Allah meminta kita membaguskan hubungan dengan Allah, Allah juga menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Ada doa terbaik yang diajarkan Nabi di malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Apa doa terbaik di malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi sendiri minta, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan mencintai sifat pemaaf. Maafkan saya. Kalau nak dimaafkan Allah, harus berani memaafkan saudara. Jangan minta maaf. Dan kadang inyo nang kene. Ndak ada rumus kene kadang dah. Yang paling afdal adalah awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang pertama memulai mengucapkan salam, itu yang terbaik. Apa hubungan salam Syekh? Lihat, salah satu yang membuat kita masuk surga dengan cepat adalah menebarkan salam. Lam innakum la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu. Kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai saling mencintai. Afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tidak aku tunjukkan kalian suatu amalan bila kalian kerjakan kalian saling mencintai?
Absus salama bainakum. Absus salama bainakum, tebar salam di antara kalian. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Intinya kaum muslimin dan muslimat, bahwa sesungguhnya seluruh amalan puasa membuat kita memperbaiki akhlak kita seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana tidak? Orang mencaci kita, kita tidak tanggapi, bahkan kita maafkan. Ada orang lapar di sekeliling kita di bulan puasa, dianjurkan oleh Nabi menyiapkan perbukaan, sebab orang yang memberi perbukaan mendapat pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian agar kita tidak susah melaksanakan qiyam Ramadan, maka Nabi ajak kita bersama-sama di masjid, karena bersama-sama kita bisa, sendiri langsung telolok. Iya, kalau dia seorang nguak-nguak sebantunya nya makanan nampak je sampiang baluk bapo jua antu tambah besi tagang wek pawik kandu wek matu. Tapi kalau di masjid dengan bersama kita bisa. Apalagi Masya Allah bacaan imam, Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Ya, lanjutkan sampai 30 juz ya. Hah? Ya kan, Masya Allah, barakallah. Yang lain-lain juga. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Apa lagi? Yang salah kita maafkan, yang miskin kita nikah. Kemudian mata kita tundukkan. Kalau ada hasad-hasad kita buang, dendam-dendam kita hapus, karena tidak akan diterima amal kita sebanyak apapun. Walaupun dijanjikan puasa itu seperti cek terbuka, pahalanya isi berapa kita mau, tetapi kalau kita tidak berbaikan dengan Allah, tidak berbaikan dengan hamba-hamba Allah, tidak diproses, berkasnya dilacikan. Hadis sahih Bukhari, amhiluhum hatta yassalihah, jangan proses sampai keduanya berbaikan kembali. Ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Ada dosa lebih besar daripada syirik? Tidak ada. Tapi kalau orang sudah masuk Islam, tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Tak selesai. Dulu Aus dan Khazraj saling berperang. Tahu tidak berapa lama mereka berperang? 40 tahun. Lama tidak? Itulah 2 generasi dia. Dandam-dandam terwarisi itu. Kalau di Madura carok itu boleh ya kan? Nah, tapi Masya Allah datang Islam, mereka berangkulan seperti saudara, bahkan lebih dari saudara kandung. Tidak kenal mengenal muhajirin, tapi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan ini bukan omong kosong, karena Nabi sendiri yang mengajarkan. Ketika datang makanan, Nabi tak makan dulu, dikasih dulu jemaahnya, maksudnya sahabat radhiyallahu anhum. Waktu perang Ahzab, Nabi kelaparan sampai mengikatkan batu di perutnya. Nampak oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi. Akhirnya kejar dia pulang, dek sama istrinya, aduh makanan. Kalau yang masak adalah yang mata aduh. Anak kambing ada seekor, kemudian tepung ada 1 sak segantang. Nah kalau gitu tolong kita masak satang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, sambil berbisik-bisik, jangan sampai dango dengan lain. Rasulullah Abi kata tu nak boleh sibuk memang, kalau sibuk memang bantin. Nah mati oleh baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bawa kopi kan. Nah, jadi mati oleh siap. Jadi selesai kisah gaya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam dibisikkan oleh Jabir,
makanan tok bawa 5 sampai 6 orang Rasulullah. Nya kambing siku keluar Arab kan 5 orang 6 orangnya kan. Normalnya. Nah, anak kambing muda. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam serta merta mengumumkan, ayuhan nas, wahai pasukan semuanya. Semua sedang lapar, bukan Nabi aja yang lapar. Di perang Ahzab, perang Khandaq, kita makan di rumah Jabir. Masya Allah. Apa duyun-duyun lah kawan ke rumah Jabir. Nabi yang umumkan, nengok orang datang ramai, Jabir lintang pukang dia pulang ke rumah. Dek apa cara? Apa masalah? Diundang sodo dek Rabi ke wang kau mai. Nyapunya bang tadi. Nabi siang kayaknya tapi diumumkan dah. Kalau Nabi yang umumkan, beliau lebih tahu. Lebih tahu. Akhirnya masuklah mereka ke rumahnya kecil 10 orang dari 1.600 orang. Nabi belum makan dengan jenderal-jenderal Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makan dulu pasukan. Dah Nabi yang sendokkan, tidak habis-habis. Kalau yang lain saya mendokkan langsung habis kan. Nah, Nabi yang sendokkan tidak habis-habis. Setelah makan semuanya, baru ring 1 makan. Kalau awak ring 1 itu makanya cinta umat, cinta sahabat ke Nabi takkan didapat oleh para pemimpin selain Nabi alaihi salatu wassalam. Awak enggak makan awak lu tiba makan le tunggu ini nak bawa. Tiba makan nak bawa dah auto makan sama awak. Awak makan dahulu. Sudah itu aja ada loh tasi mau belek kan dia mau belek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan juga selalu bersama masyarakat, para sahabat, menunjukkan mereka mana amalan yang paling hebat, menunjukkan mereka mana amalan yang paling dicintai Allah SWT. Selain puasa, baca Quran, infak, sedekah, qiyam Ramadan, maka dianjurkannya. Ini bagian daripada akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang tak ingin sendiri. Beliau keinginan kalau semua umat ni masuk surga semuanya, maka dia berikan syariat yang memudahkan. Di malam kedua Nabi SAW tarawih dengan masyarakat sahabat. Malam pertama sampai menjelang subuh, sampai hampir-hampir tidak sahur mereka gara-gara sholat tarawih bersama Nabi. Malam kedua Nabi sholat sampai tengah malam. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hazi. Kenapa engkau tidak lanjutkan saja sampai seperti malam tadi? Kok tengah malamnya? Awak kalau sampai imam sampai tengah malam tadi ndek mah. Lah bunyi langgalang aja. Nah, enggak. Mereka minta ditambah. Tapi kata Nabi SAW, beliau ingin yang memudahkan. Man sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salat semalam. Dah. Kalau tadi salat kita sebentar ya. Tapi karena ikut bersama imam sampai selesai, insyaallah dituliskan pahala salat semalam. Jazakallahu khairan. Baik. Sambung lagi. Tidak usah. Besoknya Nabi tak keluar lagi untuk solat tarawih. Karena apa? Beliau ingin kita tidak disulitkan. Takut diwajibkan nanti kita tidak mampu. Bukan berarti Nabi tidak mau, tapi takut kita tidak mampu kalau diwajibkan. Nah, bagaimana juga pemimpin itu harus mikirkan untuk yang di bawah itu yang mudah-mudah, yang di atas yang sulit. Yang terbalik, yang sulit-sulit semua di bawah memakai. Tiba nampak yang senang-senang, awak mati. Makanya kalau antum menjadi pemimpin nanti jadi baik pemimpin negara, pemimpin daerah, ingat kalau nak naikkan gaji awak, naikkan gaji bawahan. Jalirnya, sebab kalau gaji bawahan naik, non di hati pasti tersunda. Sah? Tapi kalau di hati naik, di bawah tinggi tahu. Itu teori manajemen
bagi-bagi yang teori Adam Smith tidak setuju dulu dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tidak. Kalau teori manajemen kita, tadi Nabi dahulukan bawahan dulu. Apa sebab? Bahagiakan orang lain, Anda pasti lebih bahagia. Naikkan gaji orang, gaji Anda otomatis akan, naikkan gaji rakyat, otomatis gaji kita tambah. Kan teori tadi gitu. Stop. Gaji 1 juta mati. Yang jadi 3 juta. Hanya gaji direktur 3 juta artinya. Itu kan mungkin sama gaji staf direktur? Tidak, melonce kali 3 kali 3 9 juta. Nah itu. Ini kok ilmu kok banyak dah dapat doang. Sahih? Nah itu dia. Nah, laksanakan manusia punya jadi pemimpin nanti ya. Paham tuh? Paham enggak? Jadi bawahan senang, atasan lebih senang. Dan rumusnya itulah makanya sedekah itu bikin orang bahagia. Kikir itu bikin orang menderita. Maka jadi sebab tidak mungkin membahagiakan orang kecuali orang yang memang bahagia. Oleh sebab itu belajarlah jadi orang bahagia dengan membahagiakan orang lain seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Dah selesai. Cukuplah dulu ya, jangan panjang-panjang sekali. Yang jelas dah tahu kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ala khuluqin azim, dan siapa yang mengikutinya dapat uswah hasanah. Manfaatnya mana? Di dunia dah ada manfaatnya. Di dunia saja kita sudah ada manfaatnya. Hati orang berakhlak itu tenang, tentram. Kemudian namanya baik di pembicaraan orang. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam sekalipun mereka tolak dakwahnya, tapi akhlaknya tidak bisa mereka pungkiri. Tidak bisa mereka pungkiri. Ini elok wanginya, cuma tu tiap kaji bezo jawabnya. Kan ya? Kan ya? Kalau akhlak tidak bisa kita tandingi. Cuma masalahnya tidak sama kaji juga jawab. Artinya apa? Namanya tetap baik sekalipun di mata, di lisan, di mulut musuh-musuhnya. Walaupun mereka menolak dakwanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada lain saat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.